dengan permukaan laut rata-rata. Ya. Ini kiwit ya, kiwitnya ini permukaan laut ya, permukaan laut rata-rata. Ini ellipsoid adalah bidang matematik bumi lah. Ellipsoid itu bidang matematis. Kalau kiwit itu bidang fisis. Kalau ini bidang permukaan bumi sesungguhnya. Ya. Ini kemudian untuk fisisnya kiwit. Nah, hubungan topografi kiwit dan ellipsoid seperti ini. Nah, ini topografi, ini kiwit, ini adalah ellipsoid. Nah, tinggi terhadap kiwit namanya tinggi ortometris. Sedangkan tinggi titik terhadap ellipsoid disebut sebagai tinggi ellipsoid. Jadi dari titik A ini terhadap ellipsoid namanya tinggi ellipsoid. Ya. Kalau terhadap kiwit namanya tinggi ortometris. Ya. Ini ya, gambar lagi yang topographic surface. Nah, kemudian kiwit surface. Ini adalah ellipsoid surface. Kemarin sudah saya singgung ya. Ellipsoid yang digunakan oleh negara yang berbeda, dia akan menggunakan bentuk ellipsoid yang berbeda. Dia akan memilih ellipsoid yang paling mendekati kiwit di daerahnya, di wilayahnya. Ya. Jadi parameter ellipsoidnya di Indonesia, dengan di Australia, dengan di Eropa, dengan di Amerika, parameter ellipsoidnya beda. Jari-jarinya beda, kegepengannya berbeda. Ya. Disesuaikan dengan tadi. Yang paling mendekati dengan kiwit setempat. Ya, ellipsoid itu. Nah, prinsip mengukur beda tinggi, ya, itu prinsipnya seperti ini. Ya. Ini ada apa namanya, alat ukur vertikal. Kemudian ini ada orang yang membawa apa namanya, mengamati ya, yang akan diukur beda tingginya, misalnya antara titik ini dengan titik ini harus betul-betul horizontal ya. Kalau ini betul-betul horizontal, maka beda tingginya akan diperoleh antara titik ini dan titik ini ya. Nah, ini yang di alat waterpass ini yang didesain seperti itu. Yang alat waterpass itu kalau di set ini akan menjadi bidang horizontal, sehingga beda tinggi antara satu titik ke titik yang lain itu bisa diukur, ya, bisa diukur. Nah, ini alat sifat datarnya seperti ini. Jadi, ya, alat ini beda dengan alat teodolit. Kalau alat teodolit bisa diputar ke arah atas, ke arah bawah karena digunakan untuk mengukur sudut. Kalau ini alatnya betul-betul untuk dibuat datar ya. Di sini ada nivo yang fungsinya untuk membuat supaya optisnya ini datar ya. Alat ukurnya alat datar. Sifat namanya alatnya alat sifat datar. Ya. Ini ngaturnya lebih simpel daripada alat teodolit ya. Ini didirikan kemudian nivonya diseimbangkan, ini akan langsung menjadi bidang datar ya. Hingga kita bisa mengukur. Jadi kalau ini ada rambu yang bisa dibaca, ini rambu yang bisa dibaca, ini dibaca B, ini dibaca M, maka beda tinggi antara A dan B atau DH ini adalah B dikurangi M. Ya. Prinsipnya sederhana sekali mengukur beda tinggi itu. Ya, kalau mengukur pakai teodolit itu surveyor itu paling sehari 1 kilometer ya. Tapi kalau mengukur waterpass ini bisa 2 kali lipatnya, ya. Bisa 2 kilometer per hari ya, surveyor itu. Jadi kalau di jalan-jalan itu, ya kalau mengukur teodolit ya paling sekitar 1, kalau daerahnya datar ya jalan ya bisa 1-2 kilo. Apalagi menggunakan cara elektronis ya bisa lebih cepat ya. Kalau waterpass itu ya bisa 2 kilo, 3 kilo kalau daerahnya datar. Kalau daerahnya agak bergelombang, ya ini akan terganggu kan. Naik turun berarti harus jaraknya harus pendek-pendek. Kalau datar kan jaraknya bisa agak jauh-jauh.
Jadi beda tinggi antara AB, DHB adalah B dikurangi M. B bacaan di satu sisi, M-nya dibaca di satu sisi. Syarat yang harus dipenuhi yaitu A dan B harus vertikal. Ya. Mistar A dan B, ini A dan B ini harus vertikal. Ini mistar A dan B ini harus vertikal. Ini biasanya juga dilengkapi dengan nivo. Mistar ini dilengkapi dengan nivo yang bisa mengindikasikan rambu ini atau mistar ini betul-betul vertikal. Ya, apalagi untuk keperluan pengukuran 3D ini harus betul-betul vertikal. Jadi harus ada bantu nivonya yang bisa meyakinkan ini vertikal. Ya. Kemudian untuk jarak pendek, nah jarak yang kurang dari 200 meter, ya bisa sekali bidik ya, sekali ukur bisa sekali ukur. Tapi kalau jaraknya lebih dari 200 meter itu harus diukur dengan seperti tadi pengukuran jarak, dipotong-potong ya, dipendek-pendekkan ya, lebih pendek-pendek ya. Nah seperti ini kalau jaraknya 100 meter langsung bisa diukur satu posisi ya, dengan satu posisi ini, satu posisi pengukuran ya. Ini rambu atau sekali disebut sebagai staff atau rambu namanya ya, rambu ukur atau staff ya. Kemudian ini water pass-nya diatur ini horizontal, maka akan bisa di baca ya, misalnya yang ini terbaca 1346, yang satu ini baca 0567, sehingga beda tingginya tinggal 1346 mm dikurangi 567 ketemunya 779 mm. Jarak antara staf ini dan staf ini juga bisa dihitung ya dari bacaan rambu ini ya, nanti akan bisa dihitung. Misalnya jarak ke sana berapa, jarak ke sana berapa, sehingga jaraknya tinggal ditambahkan, ini tambah ini. Nah, bila jaraknya lebih dari 200 meter harus dilakukan pengukuran berantai ya, pengukurannya berantai, tidak langsung tapi ya setiap potong-potong ya, diperpendek-pendek ya, secara berantai, tidak langsung. Apa namanya, secara bertahap ya, dilakukan secara berantai seperti ini ya. Jadi kalau jaraknya jauh misalnya 2 kilo misalnya dari A ke B itu jaraknya 2 kilo ya dipotong-potong ya. Ini dikasih alat bantu, kasih patrol gitu ya. Di sini kasih patrol sehingga ketemu beda tinggi 1, beda tinggi kedua, beda tinggi 3 sampai beda tinggi ke N. Dan nanti delta HAB, beda tinggi AB sama dengan DH1 tambah DH2 tambah DH3 tambah DHN dan seterusnya ya, ketemu beda tinggi antara A dan B. Ini differential lifting ya. Jadi kalau dulu PIG untuk mendistribusikan titik ini yang jaraknya sekitar 2 kiloan sampai 5 kiloan, ya pengukurannya ya berantai ini, dari titik A diukur ke titik B, ya diukur, ya, mungkin ini setiap 100 meter ya tergantung medannya. Kalau datar bisa 200 meter, kalau agak berbukit ya mungkin 100 meteran ya, sampai ke titik itu dan seterusnya. Ini alat butter pass ya, ini jelas datar nggak bisa diputar ke arah vertikal ya, ini hanya untuk pengukuran datar. Tapi juga ada alat baca sudutnya, sudut horizontalnya bisa dibaca. Ya, ini skrup untuk memasang di sini ya. Alatnya bisa di sini. Ini untuk focusing ya, untuk mengamati kan ini sistem optis semuanya pakai skrup untuk membuat fokus supaya apa namanya targetnya terbaca jelas ya, dia jelas. Berbagai tipe alat sifat datar ini, nah, ini Nikon optis, ini masih optis, tapi sekarang juga sudah alat water pass elektronis ya,
Waterpass elektronis itu stafnya atau rambunya sudah menggunakan barcode. Ya, yang baca sudah apa namanya komputer, kita tinggal arahkan ke barcode nanti langsung terbaca ukurannya ya di barcode itu. Kalau ini masih menggunakan optis sehingga alat rambunya harus dicatat menggunakan buku ukur ya, dicatat rambunya berapa bacaannya, dibaca dicatat menggunakan catatan. Kalau ini sudah direkam menggunakan komputer yang ada di sana di dalam ini. Ini alat waterpass optik, harus diarahkan ke sana untuk baca rambu. Ini biasanya kalau warna-warna itu mereknya Wild. Ya, Wild. Kalau Jepang sudah warna-warni ya, kalau Wild itu warnanya ya seperti itu. Produk fotogrametri terestris itu warnanya hijau seperti ini. Ini mungkin sudah produk Jepang ya, Topcon dan seterusnya. Ini datar ya. Ini yang namanya staf atau rambu ya. Ini ada apa kayak mistar itu kemudian ada angkanya ya. Dan kalau kita menggunakan sistem optis, ini yang dibaca, dicatat. Ini nama rambu tengah, ini rambu atas, ini rambu bawah. Yang dibaca tiga-tiganya ini kalau dalam pengukuran waterpass. Nah, ini BA-nya berapa, BT-nya berapa, BB-nya berapa. Ini BA-nya 1315 misalnya. Di BT-nya adalah 1405, yang di bawahnya 1785 misalnya. Nah ini fotonya, ini rambu infar. Ya, kalau tadi ini bacaannya, milihnya kita interpretasi, ya ini adalah 1 senti ya, 1 senti, 2 senti, ini 5 sentian, ini 10 sentian. Jadi kalau di tengah-tengah yang satuannya milih kita interpretasi ya dengan mata kita. Misalnya ini 0,6 misalnya, ini 0,4 ya, ini 0,5 itu interpretasi mata kita. Nah, kalau di rambu infar ini lebih teliti lagi ya, bacaan mistarnya ini lebih teliti lagi. Ini berkurang lagi angkanya di 49. Jadi beberapa teman kalian putus jaringan kalau nggak salah. Ya, mungkin ada kuliah. Mestinya tidak ada kuliah yang lainnya ya, paling putus jaringan. Kemudian yang tadi digital level ini sudah pakai barcode ya. Hingga kita sudah tidak baca, tinggal diarahkan, nanti di sini sudah bisa dihitung beda tinggi antara apa namanya rambu ini dengan rambu satunya ya. Bagaimana kalau melakukan pengukuran beda tinggi menyeberang kanal, misalnya ada sungai ya atau saluran, itu ya tinggal caranya seperti ini. Ada 2 alat waterpass, ada 2 rambu, ini ukur rambu sini dan rambu sini, kemudian ini juga ukur rambu ini dan rambu ini. Ya, nanti akan ketemu ya beda tinggi antara titik ini dan titik ini, nanti bisa dihitung ya, bisa diukur. Tadi bicara tentang nivo ya, rambu apa waterpass itu dasarnya menggunakan nivo ini ya, seperti tadi saya katakan kalau tukang batu ini menggunakan waterpass sederhana yang dari kayu itu, dari aluminium ya itu ya. Kemudian ada nivonya itu. Ya, mereka kalau akan membuat datar temboknya ya ini tinggal di apa namanya ditaruh di tembok, itu nanti akan ketahuan apa sudah datar belum. Kalau belum datar ya ini nanti dikasih apa semen supaya datar. Atau kalau mau masang pintu jendela kan juga harus dibuat horizontal ini ya, menggunakan apa namanya nivo seperti ini. Tadi dengan apa namanya selang air yang menggunakan itu bisa juga.
gunakan ya. Nah, penggunaan cara leveling yang pertama adalah pengukuran titik kontrol tinggi. Saya tadi sudah katakan di Indonesia ini sudah didistribusikan titik-titik tinggi di sepanjang jalan-jalan utama. Ya, di sana sudah dipasang titik yang diketahui tingginya dari muka laut. Ya. Jadi kita punya beberapa titik titik duga tinggi ya, di Tanjung Priok, ya, di pelabuhan-pelabuhan itu ada titik-titik yang dipasang di sana untuk mengukur tinggi muka laut, ya, itu di sana berapa. Nah, dari tinggi yang di Tanjung Priok itu dibawa untuk memasang titik-titik di sepanjang jalan. Nah, titik-titik di sepanjang jalan itu tingginya akan dihitung berdasarkan tinggi muka laut yang dipasang di Tanjung Priok, ya, misalnya. Kemudian untuk kegunaan profil manjang, pengukuran leveling itu juga untuk mengukur profil manjang, mengukur profil melintang. Ini kalau rencana jalan, ini biasanya ada pekerjaan pengukuran profil manjang, profil melintang, saluran irigasi juga ada pengukuran profil manjang, profil melintang, ya. Ini biasanya untuk sampai saluran sekunder itu masih perlu, bahkan sampai saluran tersier, ya, memanjang melintangnya perlu. Ya, yang primer sekunder itu ada konstruksi beton, yang tersier itu biasanya ya konstruksi tanah, ya, tinggal digali dengan ketinggian sekian, lebarnya sekian, ya. Paling kalau di saluran tersier itu di saluran pembagi baru dibuat bangunan, ya, bangunan pembagi, ya. Kemudian juga digunakan untuk pengukuran spot height, ya. Titik-titik yang harus diketahui tingginya itu diukur dengan cara leveling ini. Jadi untuk daerah-daerah datar itu untuk keperluan pemetaan yang diperlukan adalah titik-titik tingginya, ya. Karena untuk menggambar garis kontur untuk data itu tidak mudah, ya. Nah, titik kontrol tinggi seringkali disebut sebagai benchmark, ya. Seperti yang katakan tadi, di kita itu BIG atau Bagus Tanah itu sudah memasang titik-titik ini di sepanjang jalan-jalan utama, ya. Dan titik-titik tersebut sudah diketahui tingginya terhadap muka laut. Ini ada nomornya. TTG, titik tinggi geodesi, ada nomornya berapa itu, ya. Dan kalau mau cari data tingginya tinggal telepon ke BIG, ya, atau minta informasi ke BIG, nanti akan diketahui titik TTG nomor sekian ada di jalan ini, ketinggiannya berapa. Nanti kita akan dapatkan data tingginya ini, ya. Di lapangan berupa beton dengan ukuran tertentu, jarak BM itu sekitar 1 sampai 2 kilo. Di Indonesia sudah cukup banyak jaringan BM. Jadi di sepanjang jalan-jalan utama itu setiap jarak 1-2 kilo itu ada BM, ya. Kalau anak-anak geodesi hafal, ya, sudah tahu titiknya seperti apa itu sudah tahu. Kalau teman-teman teknik sipil belum begitu paham, ya, itu titik itu fungsinya untuk apa, kenapa ada titik kotak, di sini ada kuningan, ya, biasanya kuningan ini atau bukan kuningan tapi dari skrup besar itu ditanam di sini, ya. Di Indonesia cukup banyak jaringan BM, di Jawa dipasang di sepanjang jalan di seluruh Jawa, ya, jarak antaranya adalah 1 sampai 2 km. Ya, referensinya adalah titik titik tinggi yang diukur dari min sea level di Tanjung Priok, dari titik pel di Tanjung Priok, di Tanjung Perak, Surabaya, itu digunakan untuk mendistribusikan, mengukur titik-titik di sepanjang jalan itu, ya. Supaya setiap pekerjaan konstruksi, misalnya akan buat jalan, buat saluran, itu tidak harus mengukur ke laut, ya, ke min sea levelnya di laut, tapi cukup
mencari titik-titik yang ada di sepanjang jalan di dekat lokasi proyek ya. Tinggal dicari titiknya nomor berapa, nanti akan ketahuan di situ tingginya berapa ya. Jadi tidak harus mengukur dari laut ya. Nah, untuk mengukur PM ya, ini misalnya PM yang di dekat Tanjung Priok, mereka akan memasang pel. Pel itu ya mirip dengan PM. Cuma ini yang akan diukur ketinggiannya langsung dari mean sea level. Ya, ini ada apa namanya mistar ukur yang dipasang sepanjang waktu ya di permukaan laut. Ya, ini ada pelnya ya. Pelnya titik pel Tanjung Priok misalnya. Nah, ini akan diukur ya setiap saat. Ini ada teorinya ya. Ini supaya untuk mengetahui tinggi ini terhadap mean sea level, permukaan laut rata-rata itu ngamatinya berapa kali ya atau berapa lama ya. Ini ada teori kalau yang paling cepat ya 1 hari penuh ya dari jam tertentu sampai jam tertentu. Tapi kalau di teorinya ini harus diamati selama 18 tahun ya. 18 tahun ya. Kemudian di rata-rata nanti ketemu tinggi ini terhadap mean sea level ya. 18 tahun atau 18 bulan ya. Nanti di pas kita bicara survei hidrografi di agak belakang, nanti salah satunya adalah untuk mengukur pel ini ya. Mengukur pel ini tingginya berapa nanti kita lihat lagi. Jadi ada cara untuk mengukur pel ini. Nah, baru dari pel ini yang sudah diketahui tingginya terhadap permukaan laut rata-rata, namanya rata-rata berarti memang ini diamati periode tertentu karena dinamika air laut itu periodenya tertentu ya. Enggak tahu 18 bulan atau 18 tahun itu baru ke titik nol yang sama itu ya ceritanya. Sehingga harus diamati lama. Baru digunakan untuk menentukan tinggi pel ini. Nah, baru dari titik pel ini harus dibawa ke titik-titik BM yang dipasang di jalan-jalan tadi dengan cara pengukuran butterpass tadi. Ya, ketemu BM di sepanjang jalan mana itu dasarnya titik adalah dikaitkan ke pel. Ya, jadi gambarnya itu dari pengamatan pasut diperoleh tinggi mean sea level T ya, di titik pel ya. Dengan filling diperoleh tinggi pel terhadap mean sea level adalah B min M ya. Ini gambarnya sini. B dikurangi M ketemu tinggi pel ya. Tinggi pel terhadap muka laut. Tinggi pel terhadap mean sea level adalah DH min T. Beda tinggi BM terhadap pel ya, tinggi BM ini terhadap pel ya B2 min M2 setelah terpas ya. Kemudian jika tinggi BM terhadap mean sea level ya H1 sama dengan H plus delta H1. Ini cara pengukuran pasut, pasang surut laut. Ingat, laut ini dari hari ke hari, bulan ke bulan ini mengalami pasang surut ya. Kalau harian itu ada apa namanya pada saat pasang ya pada jam 12 siang itu pasang. Ya, nanti akan surut lagi. Ya. Tapi periode itu bulanan atau tahun juga akan apa namanya dinamik ya sehingga harus dibaca setiap saat. Ini ada mistar alat bacanya, kemudian ini ada namanya tidal gauge untuk tidal, kemudian ini benchmarknya ya titik benchmarknya atau titik filmnya. Ya, karena ini pengamatannya kontinu, ini memang harus digunakan recorder ya. Ada recordernya setiap saat itu dibaca ya, setiap berapa apa namanya jam, setiap jam atau setengah jam itu harus dibaca ketinggiannya sehingga direcord terus ya sampai waktu tertentu sesuai dengan teorinya ya. Ya ini alatnya, tiltide gauge itu seperti ini.
Ini di Tanjung Priok ada, di Tanjung Perak ada mistar ukurnya. Ini memang karena kontinu ya listriknya juga pakai listrik solar cell ya, supaya ya bisa merekam data terus ya. Ya, nah sekarang juga bisa menggunakan teknologi satelit ya, karena dari satelit itu bisa diukur tinggi 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 pelnya ya, dengan GPS itu bisa diukur tingginya. Selain XY, tingginya juga bisa diukur. Cuma dengan teknologi satelit, ketinggiannya memang tidak seteliti kalau dengan cara waterpass tadi ya, dengan cara waterpass. Tapi untuk skala kecil itu sekarang juga sudah bisa digunakan tinggi dari pengukuran satelit ya. Nah, itu juga di Surabaya diukur tingginya, di Madura diukur tingginya ya, sehingga nanti akan ketahuan beda tinggi di antara dua ini ya. Dulu waktu membuat jembatan Suramadu ini juga ada pengukuran tingginya harus teliti ya, supaya jembatannya itu betul-betul bisa nyambung, karena bangun jembatannya itu dari ujung Madura dan dari ujung Surabaya jalan bareng ya. Di sini ada konstruksi, di sini ada konstruksi. XY-nya dikontrol, Z-nya dikontrol, sehingga nanti jembatan pas di tengah akan ketemu, ya tidak geser ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, sehingga tidak ketemu ya. Dengan cara ini kalau sudah pembangunan seperti ini ya harus teliti ya, teliti. Ya, sudah selesai materinya. Jadi pengukuran sudut, pengukuran jarak, pengukuran beda tinggi ya. Nanti di materi berikutnya dari data ukuran sudut, jarak, beda tinggi, nanti bisa dihitung koordinat dari titik-titik yang ada, yang hasil diukur itu kemudian baru bisa disajikan dalam bentuk peta ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang keempat ini, yaitu pengukuran sudut, pengukuran jarak, pengukuran beda tinggi dengan alat-alat yang ada ya. Oke, ada pertanyaan? Ini materinya akan segera saya kirimkan juga ke alamatnya grup kita ya. Sepertinya yang 1, 2, 3 sudah kirimkan ya. Nanti kalau saya cek di grup ternyata ada yang tertinggal, nanti saya akan susulkan ya. Akan saya susulkan. Ini posisinya di 48 berarti kurang 6 ya, sudah berkurang 6. Tadi terakhir saya print screen di angka 54 ya. Saya pakai yang 54 saja. Barangkali teman kalian yang 6 sudah kehabisan sinyal barangkali. Salah satu hambatan kuliah online ya seperti ini ya. Kadang-kadang kita bisa terputus ya. Tapi barangkali saya akan coba panggil, barangkali yang mau sambung pun tertidur, saya tidak tahu ya. Farah, Risti, Hafsah masih bangun? Ada Bapak. Ya. Saya takutnya tidur karena saya nggak lihat ya. Oke ya. Ahmad Nazalan Zilni. Mas Ahmad, tertidurkah? Iya Pak. Ada Pak. Ya ada. Oke, saya yakin kalian masih bangun dan masih bisa mendengarkan kuliah. Baik, saya kira saya akhiri. Saya akan segera share materinya. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan lewat grup yang sudah dibuatkan oleh teman kalian. Ya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.
Ya, sehat semuanya ya, jaga Terima kasih kesehatan Pak, sehat selalu. Sehat juga Pak. selalu ya.